Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Antoni Suwanto di Atlan Channel. Oke, di video kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kang Dede atau lebih dikenal dengan Akang Dede Badru Jaman. Di sini beliau sebagai pelatih di Cianjur ya, Kang, di Cianjur sebagai pelatih dari perguruan Taji Malela. Nah, di sini kita akan lebih membahas tentang metode latihan yang cocok untuk pemula sebenarnya. Nanti kita akan sharing bareng-bareng kan buat teman-teman, karena masih banyak yang bertanya sebenarnya untuk melatih SD itu seperti apa sih, untuk melatih SMP itu seperti apa sih. Nah ini mungkin kita akan sedikit membahas dengan pandangan kita sebenarnya, karena mungkin sesuai dengan pendapat kita ya, pemahaman kita sebenarnya. Nah sebelum ke sana, ini Kang Dede ini beliau sebagai pelatih yang sudah mencetak atlet yang luar biasa. Ada beberapa atlet yang sudah pernah juara di ajang OSN, Popda, Popilda, sampai yang juara di Porda. Alhamdulillah, sehingga cukup banyak pengalaman yang beliau alami. Nah, menurut Akang nih, metode latihan untuk pemula yang paling cocok sebenarnya seperti apa? Karena ada beberapa yang, apalagi kita notabene per umur dulu ya, apalagi di SD, ada SMP kategorinya, ada yang SMA, ada yang dewasa. Kira-kira menurut Akang, untuk kategori SD itu cocoknya metode latihan seperti apa? Ya. Ini menurut saya ya, emang benar sih. Jadi kita tuh sebagai pelatih harus sedikit menyingkirkan dulu, menyisihkan ego kita ya. Kita tuh harus sesuai dengan ilmu kepelatihan. Ya. Salah satunya yang tadi kata Anto, bahwa latihan itu sesuai jenjangnya ya. Namanya ada di sini kan, kita di dunia pendidikan ada tingkat SD, SMP dan SMA dan dewasa. Kalau SD ini menurut saya ya, kalau di SD itu lebih baik kita relax aja lah. Di SD mah mending ke bermain gitu. Jangan sampai terlalu dipush, terlalu ditekan untuk prestasi gitu. Terus kenapa Akang tadi bilang sedikit tentang ambisi seorang pelatih? Ambisi apa ini maksudnya nih? Karena sedikit ini ya, untuk ambisi. Iya, kadang kan tuh gini, atlet itu diturunkan, diikut sertakan ke pertandingan itu salah satunya oleh pelatih. Oke, sih. Nah, gitu. Pelatih itu juga harus bijak, harus melihat dulu ya, konteksnya. Jadi menurut konteks yang pas itu lebih baik SD itu di olahraga bermain saja, hiburan, rekreasi gitu ya. Rekreasi kan ada olahraga itu, ada olahraga rekreasi ya sebagai hiburan, ada olahraga pendidikan juga, terus ada juga olahraga prestasi gitu. Kita cari aman saja. Tapi kan gini, ini dilema sebenarnya, karena banyak terjadi atau fenomena di dunia usia dini sebenarnya, karena emang silat ini sekarang udah diakui juga di dunia sebenarnya, sehingga sudah terkenal sampai sekarang itu di SD ataupun PAUD atau sudah mulai diajarkan untuk silat sebenarnya. Nah, tapi kejadiannya di SD ini malah, kalau menurut Kang Dede tadi harusnya berrekreasi dulu atau bermain dulu, tapi kejadiannya pada saat di lapangan malah menjadi ajang prestasi gitu. Apakah ada tuntutan dari sekolah? Mungkin ya alasan ada tuntutan dari sekolah, tuntutan dari seorang ego tadi pelatih juga, atau orang tua yang pengen anaknya berprestasi. Menurut Akang pandangannya, setuju tidak dengan adanya tuntutan itu untuk usia dini dulu? Nah, begini tuh, kalau menurut saya untuk masalah prestasi bagus tuh, untuk prestasi semakin banyak bagus, tapi lihat dulu prestasinya. Gitu kan. Kalau menurut saya, kalau prestasinya kalau di jurus tunggal masih aman lah, tapi balik lagi jangan terlalu diffuse.
kalau ada kejuaraan misalkan untuk jurus tunggal ya SD, si anak ya main aja gitu, jangan sampai kamu harus juara. Gitu. Gak ada pembebanan target yang harus dicapai. Kenapa? Karena bagusnya kita nilainya dari sisi positif dan negatifnya ya. Kalau dari sisi positifnya, si anak itu kan menambah wawasan. Ya, jadi bermain gitu. Menyukai lah menyukai gitu. Tapi pelatih juga harus pinter-pinter sih mengondisikannya. Nah, kalau untuk ditanding, itu terlalu beresiko kalau buat saya. Jadi secara fisiknya juga, secara psikisnya, kejiwaannya juga itu harus dipertimbangkan oleh pelatih. Kalau dari segi fisiknya nanti yang saya takutkan itu si anak itu cedera. Karena masih rawan ya tulangnya, otot dan lainnya. Nah, dari segi psikisnya, kejiwaannya, untuk salah satunya ya menghindari ketraumaan. Kadang kalau misalkan atlet cedera, ya syukur-syukur dia bisa bangkit ya. Gimana kalau dia cedera? Ya, cedera itu secara fisiknya ya udah sangat mengganggu untuk di masa keemasannya nanti. Karena SD itu bukan masa keemasan tuh. Masih baru tumbuh lah gitu. Ya psikisnya trauma itu. Berarti ada dua yang harus diperhatikan, salah satunya adalah fisiknya, yang kedua adalah psikisnya atau keadaan kejiwaan. Karena ada yang terjadi trauma karena emang fisiknya terkena, atau karena kejenuhan terlalu SD sudah dipush habis-habisan karena ambisi seorang pelatih itu. Karena ada beberapa pelatih yang memiliki pemikiran bahwa harus dipupuk dari kecil gitu, habis-habisan sampai yang metode yang harusnya tidak didapatkan di SD harus didapatkan. Banyak tidak sedikit pelatih, bahkan pelatih juga yang terlalu ambisi. Banyak lah di sini di Cianjur juga banyak. Pelatih muda baru muncul, ambisinya masih ingin misalkan mengalahkan si A, si B, lalu mempush si anaknya dengan metode yang bukan salah tapi kurang pas. Bukan saatnya ya? Iya, saatnya. Kan pelatihan misalkan tuh latihan beban tuh kan bagus, tapi kalau untuk SD bukan tidak bagus tapi kurang pas. Kurang pas. Karena apa? Karena belum saatnya. Berarti lebih, kalau misalkan seperti itu, kira-kira metode yang cocok untuk SD latihannya gimana? Jadi diperbanyak bermain aja. Jadi si pelatih kreatif lah. Zaman sekarang itu kan sudah modern. Kita searching di internet. Gimana sih permainan yang cocok untuk anak? Tentunya yang menjurus mengarah ke bidang studi yang ditekuni sesuai caburnya. Pencaksilat nih olahraga permainan apa nih yang nyambung, yang ya bisa ada keterkaitan dengan pencaksilat, pilih lah. Sih mantap. Nah sekarang kalau buat yang SMP nih, atau yang bisa disebut juga kategori pra remaja sebenarnya. Ya, apakah masih harus disamakan dengan SD, hanya bermain saja, atau ada peningkatan? Kalau kalau peningkatan harus sudah jelas karena sesuai tuntutan juga di SMP kan. Kalau sekarang SMP di O2SN juga kan kemarin awalnya sempat ada tanding. Kategori tanding ya. Kemarin dihilangkan, tapi ada isu tanding diadakan juga di SMP. Kategori tanding. Kalau dulu kalau nggak salah itu hampir 4 tahun ke belakang lah, atau 4 tahun kalau nggak salah 4 tahun ke belakang itu masih ada kategori tanding yang kelas kalau nggak salah kelas CDE ya. Putra putri sama tunggal putra sama tunggal putri gitu ya. Sekarang itu kalau nggak salah ditiadakan untuk kategori tanding, yang ada itu tunggal saja. Kalau di SMP tidak tahu ya kalau pelatih lain. Kalau saya tetap saya itu belum di SMP belum berani. Kalau mempush secara psikis sedikit sudah mulai. Kalau dari masalah fisik, apalagi latihan strength ya, saya masih jauh. Jangankan tingkat SMP, tingkat SMA saja, kalau latihan strength itu kekuatan saya masih menggunakan badan sendiri ya. Ya seperti itulah. Jadi kita jangan karena kalau di kategori latihan pembentukan otot juga, atau antara latihan dengan mengangkat beban sendiri dengan alat itu beda. Beda. Dulu saya juga pernah gym. Di gym itu kita yang sudah biasa push up 50 kali push up dengan nge-gym
angkat dumbbell itu walaupun misalkan satu repnya 15 itu beda. Jadi yang menggunakan beban sendiri dengan menggunakan alat. Iya, beda. Oke. Jadi lebih baik bagusnya itu latihannya mengangkat beban sendiri aja lah. Oke, untuk SMP. Tapi jangan ringan, jangan tensinya juga yang jangan terlalu berlebihan lah. Oke. Tapi kalau misalkan menjurus ke pertandingan nih, kan SMP sudah mulai pertandingan ya, SD juga sekarang sudah banyak permasalahan. Terus SMP juga sudah mulai banyak kejuaraan yang notabene sudah prestasi sebenarnya. Apakah harus ada pembebanan untuk jadi juara di SMP ini atau tidak? Apakah hanya bermain saja, pengalaman saja gitu? Kalau SD tadi kan hanya mengenal saja, kalau bisa diusahakan jangan dulu banyak ikut pertandingan, takut cedera dan yang lain. Kalau SMP gimana? Kalau SMP lebih ke pengalaman sepertinya. Jangan terlalu dipaksa juga. Tetap si SMP juga masih rawan, jadi dia harus dibatasi juga lah kejuaraannya. Jangan sampai terlalu sering. Kita contoh Hanipan lah, atlet juara Asian Games ya, dari Asian Games gitu. Kebetulan sama satu perguruan di Tasikmalaya. Jadi Hanipan itu bukan minim ya, tapi sedikit mengikuti kejuaraan di tingkat remaja dan pra-remaja atau ya gitu. Jadi dia tuh latihan ya, ikut kejuaraannya tuh ya jadi gimana ya, tidak terlalu sering lah, tidak terlalu sering. Jadi kalau ikut juga kembali lagi kalau untuk anak SMP lebih baik ke pengalaman saja. Dan lihatlah hasilnya Hanipan begitu dia masuk ke remaja, awal dia mulai berprestasi, langsung begitu masuk ke dewasa dia bersinar. Itu banyak harus diperhatikan ya ketika kita melatih seorang atlet gitu, apalagi di SMP. Tapi kalau untuk pembebanan berarti artinya target jangan dulu dikasih target kamu harus juara ini gak usah. Karena takutnya pada saat dia kalah gini aja tuh aja, karena kamu main semaksimal mungkin. Oke, sih. Jadi kalau misalkan anak menang itu ya, kalau menurut kita sebagai pelatih itu katakan di dunia olahraga itu menang itu adalah bonus gitu ya. Tapi kita kan itu ada apresiasi yang sangat baik untuk anak dengan pengalaman yang dia dapat itu. Kalaupun kalah, misalkan kita juga harus mengapresiasi dengan cara yang sesuai. Karena untuk di dunia pendidikan itu cara mengapresiasi anak itu ada sesuatu tahapan juga kan. Misalkan SD kan, bagus, selamat. Pendekatannya lebih ini ya, pendekatannya ya. Jadi dengan pengalamannya dia di kejuaraan menang kalah tetap kita apresiasi, jangan terlalu ditekan, jangan sampai dimaki-maki kamu kalah ya. Malah jadi down ya kalau misalnya ketika atletnya ini down, malah jadi tidak latihan lagi atau dia mundur dari tempat latihan dan lainnya gitu ya. Itu mentalnya kan belum kuat tuh, kita push dia bisa saja kan mengadu ke orang tuanya. Nah itu jadi contoh juga buat para pelatih jangan terlalu obsesi, jangan terlalu mempush anak. Kan SMP bisa saja misalkan kita sebagai pelatih latihan terlalu keras karena si anaknya misalkan ngadu sama orang tuanya yang akhirnya tuh jadi bumerang buat tidak mendukung ya, tidak support lagi kepada anak untuk berlatih gitu ya. Ada antara atlet dan pelatih itu ya, kita harus saling melengkapi, harus saling menyesuaikan juga. Oke, nah sekarang untuk SMA ini berarti ada peningkatan dari SMP dong harusnya. Apakah sudah mulai, mungkin untuk beban ya mungkin ada peningkatan. Tapi kalau untuk penargetan ambisi dari seorang pelatih itu sendiri, boleh tidak di SMA ini? Misalnya kamu harus juara. Kalau SMA itu, kalau saya sih boleh. Ya, sudah boleh. Di SMP sudah dikenalkan, sudah ada pengalaman gitu. Jadi pengalamannya begitu di SMP misalkan si anak kalah, begitu kita di SMA mempush dia harus berprestasi itu, di samping itu kita olahraga pendidikannya juga sampai bahwa kita tuh mengajarkan arti sebuah perjuangan di dalam latihan, pengorbanan di dalam latihan seperti apa, sampai kita harus meraih ya cita-cita itu, keinginan itu ya, apalagi kalau itu berprestasi juara itu banyak pendidikannya. Anak-anak SMA itu pasti sudah ngerti lah kan. Oke, terus selanjutnya gini Kak,
kalau misalkan sudah mulai ngasih pembebanan, kalau misalkan dalam pencapaian target si atlet tidak berhasil, kalah, katakanlah kalah si atlet gitu ya, apakah cara yang harus kita lakukan nih? Kadang beberapa yang dimarahin malah makin anak ngedong ya. Nah ini kira-kira pendapat akang atau pengalaman akang lah ketika anak gagal tapi dia masih bisa berlatih sampai saat ini, caranya gimana sih? Caranya agar bertahan itu mah itu kalau itu menurut saya tergantung pelatihnya masing-masing. Oke. Ya. Bawaan pelatihnya, setiap pelatih punya trik, punya cara masing-masing. Masing-masing ya dalam masing-masing. Kalau saya kan terkenal Galak, galak gitu, galak. Tapi kita tuh harus belajar profesional, harus mengenalkan dulu ke anak tentang karakter juga gitu. Nah intinya kalau di SMA latihan boleh tidak latihan fisik gitu. Yes. Ya, tapi selain kalau umur juga kan umur udah masih kelas 2 SMA itu nyampe lah 17 ya. 17 tahun sudah cukup. Tapi di samping itu kita juga harus lihat dulu selain umurnya sudah pas ya, sudah mumpuni, tapi kita lihat juga atletnya. Kalau artinya SMA ya masih remek-remek gitu ya. Bertahap lah, bertahap gitu. Oke. Nah itu ya jadi buat teman-teman sebagai pelatih ataupun buat teman-teman yang mau jadi pelatih, berarti ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melatih atlet ya, apalagi di SD jangan sampai terlalu nge-push atau metode yang harusnya belum dikasih sudah dikasih di SD itu akan berakibat fatal nanti di masa depannya. Ataupun yang di SMP yang sudah mulai pakai beban yang sangat ini, karena banyak perawat kejadian ada beberapa atlet yang lututnya kena, ligamennya kena, dan yang lainnya ankle-nya kena, karena mungkin salah satunya adalah beban yang harusnya belum dikasihkan pada saat yang salah sebenarnya gitu ya Kang ya. Oke, nah gini Kang, selanjutnya dari beberapa kategori ini ada pertanyaan yang cukup membuat saya lebih semangat sebenarnya. Dalam metode latihan ya, metode untuk pemula, karena ada beberapa yang ikut latihan silat itu dari SD, ada yang ikut dari SMP, ada juga dari SMA. Itu emang seperti itu kejadiannya. Nah, untuk pemula, apakah fisik dulu, apakah teknik dulu yang diajarkan? Fisik dulu, teknik dulu. Sebenarnya keduanya tuh tidak bisa pilih mana dulu ya. Karena itu keduanya harus saling menunjang, Nah, ketika kita fisik atau tekniknya kurang, kalau untuk prestasi tentu sulit lah untuk mencapai. Teknik juga terus sebenarnya itu kita harus gimana ya? Harus mencari sumber yang lebih efisien. Kalau saya pribadi, saya sukanya latihannya teknik dulu untuk pemula. Teknik dulu. Bukan untuk pemula sih, masuk di SMA juga saya kebanyakan di teknik tuh. Fisiknya mengikuti menyesuaikan gitu. Itu karakter saya tuh kalau misalkan saya latihan misalkan endurance-nya itu saya pakainya latihan nendang ke fetching fat berapa rep gitu kali berapa set. Jadi endurance-nya sekalian membantu daripada kan endurance lari. Misalkan latihan lari. Ya. Menurut saya endurance lari dengan endurance kita ngedrill atau patching itu lebih baik, lebih bagus latihan endurance atau patching. Tapi bukan latihan kita menyisikan jogging ya, lari juga perlu. Jadi balance. Artinya kalau misalkan kita mengambil metode latihan misalkan fisik itu harus disesuaikan dengan cabang olahraganya. Karena kalau misalkan lari tadi itu kan identik dengan umum sebenarnya, olahraga apapun bisa melakukan. Tapi biasanya kalau buat silat itu lebih cocok yang ngedel ke patching gitu. Kalau buat akang sendiri mungkin ya gitu ya. Ya kalau jadi bahasa simpelnya itu capek di ngelatih teknik gitu. Jadi misalkan gini tuh, kita kan latihan tendangan lurus. Itu kan teknik. Teknik tendangan lurus. Ya, lakukan 10 kali. Coba 10 kali katakan kita itu satu set. Gimana kalau kita lakukan sebanyak 10 set. Sama dengan latihan fisik juga gitu. Kalau saya cenderungnya di arah situ, enggak ke fisik seperti strength angkat beban gitu ya. Belum ke arah situ sih saya. Jadi intinya
utamanya fisik dulu kalau pendapat Akang mungkin ya, fisik dulu, cuman tetap dibarengi dengan teknik dulu dibarengi dengan fisik gitu ya. Jadi belum ke fisik khusus. Oke, Gitu. benar. Kan ini aja kan fisik itu ada fisik khusus, fisik umum. Ya, kalau fisik umum itu kita seperti kalau ABC-an running ABC ya. Itu kan umum, terus loncat kursi, gitu, naik di tangga itu kan umum. Masih umum lah gitu ya. Itu ada. Oh, berarti kalau misalkan di apa ya namanya itu, kalau kita lagi ngelatih atlet ya, dulu saya juga pernah mengalami itu, ada yang namanya TPU, TPK gitu ya, tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus gitu ya. Itu salah satunya. Kalau yang umum itu biasanya identiknya dengan olahraga atau metode latihan yang bisa dilakukan oleh cabang olahraga manapun sebenarnya. Nah, kalau khusus itu lebih kepada cabang olahraga yang kita khususkan adalah silat. Gitu ya Kang ya. Ya, silat khusus. Nah, di samping itu tuh umum, antara umum dan khususnya juga menurut saya itu seperti ini, sesuai kebutuhan. Kita misalkan mau melatih daya ledak. Oke. Daya ledak berarti kita di olahraga umum dan khususnya juga harus menjurus. Oke. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya harus menjurus. Misalkan kita kalau di tekniknya kita latihan misalkan tendangan jejekan. Oke. Tendangan Lurus yang ambil loncat itu ya. Dan yang terus aja material seperti itu. Ya. Itu kan ototnya juga terlatih. Oke. Nah, untuk memperkuatnya kita bisa latihan dengan materi yang lain tanpa alat. Misalkan naik di tangga, ya diperbanyak squat seperti itu. Nah, nanti latihan agility, kelincahan beda lagi, gitu. Latihan endurance beda lagi. Itu sesuai kebutuhan lah. Oke, siap. Berarti intinya adalah teknik dulu dibandingin dengan fisik. Kalau Akang ya. Karena emang setiap pelatih punya karakter masing-masing ya. Ada yang notabene fisik dulu, ajar. Nah, ingat. Pelatih saya dulu fisik dulu. Oh, bukan teknik dulu, bukan? Bukan teknik dulu. Kata pelatih saya, peduli setan, katanya. Teknik. Yang Aiman diadu mau hajar gitu ya. Jadi latihannya fisik. Wah, sangat melelahkan. Kita kalau akan dulu di pencaksilat saya kalau bermain, saya tuh minim teknik. Di awal ketika ikut terjun silat. Sebelum melatih tuh sampai sebelum 2019 juga main saya masih brutal, acak-acakan. Ya, gitu. Jadi gimana ya? Minim teknik lah, kita mengandalkan fisik. Latihannya juga super capek lumayan. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan juga Kak. Ketika dulu Akang dilatih oleh pelatih Akang fisik dulu, bisa-bisa. Kenapa pada saat Akang terjun melatih teknik dulu kan? Apa yang ditemukan oleh seorang Dede Badru Jaman sehingga merubah metode latihan yang didapat dari dulu ke anak didik sekarang? Apakah ada yang salah Pak? Enggak, bukan salah. Mungkin itu kecenderungan saya. Itu ketertarikan saya yang lebih ke teknik dibandingkan fisik. Jadi alhamdulillah prestasi anak didik saya banyak yang bagus lah, alhamdulillah. Cuma saya menyadari di sini, kembali lagi tentang keegoan pelatih. Merasa kekurangan bahwa saya itu merasa bahwa saya itu memiliki kecenderungan latihan lebih suka di teknik. Jadi begitu saya menjadi pelatih IPSI di kabupaten, alhamdulillah sekarang sudah masuk. Di situ saya harus bisa memposisikan dan harus bisa menutupi kekurangan saya. Otomatis saya juga butuh sosok pelatih spesialis di fisik. Itu jadi kenapa karena dia sukanya kebalik, dulu latihannya fisik, sekarang latihannya sukanya ngelatih ke anak-anak, latihan teknik. Itu mungkin kecenderungan saya. Ada seni yang sulit ditemukan. Jadi ketika kita bisa istilahnya melatih satu teknik dan berhasil menerapkan ke anak itu seninya sangat indah, kepuasan. Apalagi ketika anak kita main tekniknya sampai A B C
D, E, misalnya banyak tekniknya. Si lawan hanya punya teknik misalkan A, B, 2 saja. Ketika anak kita menang dengan teknik itu suatu kepuasan. Nah, itu yang menjuruskan saya lebih suka ke teknik itu seperti itu. Oke sih. Jadi perbedaannya mungkin dari segi pengalaman apa yang dirasakan sehingga merubah pola melatih dari yang dulu fisik dulu. Iya, karena ini kalau dulu itu kan belum dikenal lah pencak silat itu di sekolah-sekolah juga masih jarang. Awam lah ya. Ya masih awam. Terus kan kejuaraan juga, wah 1 tahun sekali juga itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang itu sudah hampir setahun itu sampai 4 kali gitu ya, 5 kali sekarang itu. Apalagi kebanyakan permasalahan sekarang, wah itu kadang ini lagi ya. Oke, terus kira-kira menurut Akang untuk masalah fisik dan teknik ini ada plus minus tidak? Ada tuh plus minus. Kalau misalnya fisik dulu dilatih, ya, fisik dulu dilatih. Kalau saya, ya ambil contoh atlet-atlet dari Bojong Becung lah, katakan dari perwasa di Tajimala. Anak Tajimala itu pasti pinter-pinter main. Lalu latihan di teknik, jadi di fisiknya kurang. Gitu. Kalau terlalu banyak latihan fisik, ya kadang tekniknya. Karena ini di teknik juga kan seperti di teknik bantingan toh, ya ada teknik bantingan seperti bantingan ladu ya, bantingan ladu. Bantingan L. Itu kan semakin si lawan pakai tenaga power tanpa teknik yang baik, begitu kita semakin mudah untuk menjatuhkan lawan ya. Banyak lah pasti teman-teman juga pasti bisa tahu lah ke arah situ antara positif, antara plus dan minusnya pasti banyak. Oke, itu saja Kang. Tapi di video kali ini atau di tema ini atau di konten ini ada permintaan sedikit. Permintaan saya buat Kang Dede adalah Kang Dede boleh mengucapkan apa saja, pesan apa saja buat generasi muda untuk pencaksilat yang khususnya dalam memotivasi, apa saja bebas kata-katanya buat para generasi muda yang sedang berlatih sekarang ingin mencapai target dan yang lainnya. Ada tidak? Buat generasi penerus ya, buat anak muda sekarang yang semangat latihan, ikuti kata pelatih ya. Terus jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, seperti itu kuncinya dari prestasi. Kalau saya selalu menerangkan ke anak seperti itu ya, buat teman-teman juga, buat adik-adik seperti itu, jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Oke, sip. Intinya adalah kalah menang sudah biasa. Kalau menang itu sudah biasa, sudah ada yang ngatur. Kalau menang dua-duanya itu nggak seru. Benar. Masih bingung dong. Menang siapa? Gitu. Dua-duanya menang ya kalah siapa? Gitu ya. Jadi kalau menang dan kalah itu sudah pasti. Sudah pasti ya. Ya sudah biasa dan sudah pasti gitu ya. Jadi latihan semaksimal mungkin, jangan pernah menyerah. Tunjukkan bahwa kalian mampu gitu ya. Apalagi kita harus bangga lah dengan pencaksilat. Sekarang pencaksilat sudah diakui oleh UNESCO ya sebagai warisan budaya ya. Jadi kita juga harus bangga karena perjuangan sampai pengakuan seperti itu sangat sulit, karena banyak negara lain juga yang mengklaim ya. Jadi kita sebagai insan pencaksilat, sebagai bagian negara Indonesia yang notabene bahwa pencaksilat itu adalah budaya kita sendiri. Mari kita lestarikan ya, mari kita budayakan. Oke, terima kasih Kang Dede atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi beberapa orang, ataupun malah kita berdoa untuk semuanya yang nonton bisa bermanfaat. Itu sharing dengan Kang Dede ya, sharing bareng dengan Kang Dede dicukupkan dulu. Nanti kita akan bahas lagi di amin ya Allah ya amin. Nah, sebelum ditutup, barangkali teman-teman yang pengen kenal lebih dekat dengan seorang Dede Badruljaman itu bisa boleh share IG-nya kan? IG-nya bisa dilihat ya, follow di Instagram @dedebadruljaman28. Kalau salah nanti saya tuliskan di bawah ini ya untuk Instagramnya. Terus kalau Facebooknya? Sang Hyang Badruljaman. Oke, Sang Hyang Badruljaman. Buat teman-teman apalagi yang
pesilat-pesilat cantik boleh di follow dan dicek di Oke, Facebook. oke, oke. Dan juga jangan salah teman-teman, Kang Dede ini punya channel YouTube juga sama. Itu di channel YouTube-nya apa namanya? Channel YouTube-nya Badru Jaman 28. Oke, Badru Jaman 28. Nanti saya tuliskan lagi di sini. Takut salah nanti channelnya. Oke, itu saja Kang Dede. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Atur nuhun tosna Siap. ganggu waktu mengganggu waktunya, waktu berpuasanya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.